Cancer, welcome to my channel. Terima kasih sudah mampir ke channelku. Kali ini aku bakal menjelaskan terkait tentang percintaan Cancer di bulan September 2021 untuk single dan juga couple. Terima kasih banyak sudah mendukung channelku di sini ya, para subscriber dan viewersku. Baik, kita langsung saja. Ini berlaku untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, Mars, Venus, Sign ya. Kalau belum mengerti birth chartnya mungkin bisa ya ditanyakan ke aku ya, boleh. Sekaligus nanti bisa pesan paket ya, siapa dirimu sebenarnya, biar lebih mengerti diri kamu sendiri. Oke, baik. Oke, untuk Cancer single, percintaan kalian di September 2021. Oke, kartunya besar sekali yang ini ya. Sampai susah untuk di shuffle nya. Oke, aku ngerasa kayaknya kalian sudah di tahap fulfillment, tapi secara grounding aku rasa ya ada yang sudah terlengkapi ya, udah di ending cycle-nya, akhirnya gitu lengkap gitu, ada perasaan seperti itu. Di sini ada The Hermit, oke. Kemudian di sini ada Eight of Cups. Kemudian di sini ada Death. Luar biasa. Aku ngerasa di sini kalian jauh lebih stabil lagi ya terkait tentang percintaan kalian. Aku ngerasa kalian di sini tampaknya sudah keluar dari suatu permasalahan cinta gitu ya. Aku ngerasa kayak ada yang baru mencoba untuk move on dengan akhirnya lebih menyendiri selama ini beberapa waktu, lebih menyendiri, lebih mencoba untuk introspeksi dan mencari pencerahan. Aku ngerasanya di sini, aku ngerasa kamu akhirnya mendapatkan kestabilan untuk diri kamu sendiri, yang akhirnya kamu berfokus pada apa yang bisa bertumbuh gitu ya. Aku ngerasa akhirnya kalian fokus lebih ke arah karir, lebih ke arah secara grounding, secara material gitu ya, secara finansial. Aku ngerasa kalian akhirnya terfulfillnya seperti itu. Jadi sekaligus dengan kestabilan diri kalian tentunya ya. Jadi grounding itu menurut aku ada banyak aspek sekali. Aku ngelihat ada awal mula yang besar, karena di sini jelas lihat ada dua mayor arkana yang benar-benar memberikan kalian energi yang luar biasa. Di tengahnya udah ada Eight of Cups, dimana akhirnya kamu bisa mengambil lah ya intisari pembelajaran yang selama ini kalian dapatkan dalam hubungan percintaan kalian. Apa yang akhirnya apapun yang udah terjadi ya terjadilah gitu ya. Kamu udah mencoba untuk move on dan itu berhasil. Nanti di September 2021 kamu sudah siap mengawali hidup kamu yang baru, permulaan yang baru. Ada semacam perubahan yang besar di arah perspektif kalian, cara berpikir kalian, pemahaman kalian. Ini yang cukup mendewasakan kalian menurut aku di sini. Di sini kamu energinya stabil sekali ya di September 2021. Ini adalah buah dari kerja keras kalian selama ini. Yang jelas kamu sudah memanifestasikannya lama gitu ya. Akhirnya berbuah. Kalian juga secara pemasukan, karir, itu semuanya nggak ada masalah di September 2021. Aku ngerasa di sini hubungan kalian dengan orang-orang yang bisa kalian percaya pun sangat memuaskan di September 2021. Jadi kali ini yang aku rasakan, mungkin kamu gak mendapatkan seseorang yang mengerti kamu, yang akhirnya di samping kamu, tapi kamu mendapatkan dirimu sendiri di September 2021. Oke, aku ngerasa itu jauh lebih baik, jauh lebih berharga ketika akhirnya kamu mengerti gitu ya diri kamu sendiri, lebih mengenal diri kamu sendiri, mendapatkan gitu ya diri kamu sendiri. Itu akan jauh lebih ngebuat kamu
lancar dari berbagai macam aspek. Nanti akhirnya kamu pun, aku yakin lebih lancar untuk mendapati jodoh kamu gitu ya, amin. Aku ngerasa soal ini awal mula yang sangat besar sekali ya. Aku sangat mengancungi jempol gitu ya, aku kasih thumbs up gitu ya buat Cancer, karena ini jelas perubahan yang tidak ini bukan proses yang nyaman ya gitu, karena ini besar sekali energinya yang ngebuat kamu desperate-nya, sakitnya, rasanya itu udah kayak gitu. Aku udah kebayang ya. Di sini ada Eight of Cups, kelihatan kan ya, kamu akhirnya udah nge-cut apa yang udah lalu, sudah gitu, dan kamu sudah siap untuk nge-cut gitu ya rambut ini ibaratnya. Oke, terlihat ya, dan menurut aku awal mula baru buat kamu ini jauh lebih bagus. Kamu mendapatkan dirimu sendiri yang akhirnya kamu bisa miliki selamanya gitu ya yang bisa kamu andalkan selamanya, yang akan memperlancar segalanya. Jadi menurut aku itu jauh lebih berharga, dan aku turut berbahagia untuk kamu ya Cancer ya. Oke, aku akan kasih kalian ya saran percintaan untuk Cancer single ya di September 2021. Aku turut senang sekali ya, karena moon aku juga Cancer gitu. Oke, langsung kalau ada kalian di sini langsung pengen tos-tos gitu. Oke ya, saran percintaan untuk Cancer single. Oke. Baik. Di sini ada am I focus on what I am losing or gaining? Kita baca bareng-bareng ya. Are you going through some change? Are you scared to let go because of what you might lose? What if you shift your focus from what you might lose to what you might gain? Endings are actually new beginnings. Tuh ya, baru aja aku ngomongin. Oke, kita baca bareng-bareng. Today's selection. Today, make a list of all the things you gain from the change you going through. Feel your heart, take a breath, and deepen into your trust. Into trust ya, aku tambahin lagi. Amazing things are coming. Aku udah bilang ya. Jadi di sini disaranin ya untuk kamu, apapun gitu ya yang kalian risaukan, resah ya, itu menurut aku nggak perlu gitu ya Cancer. Tenang aja gitu, karena ketika kamu siap untuk kehilangan, kamu akan mendapatkan yang lebih, percayalah gitu. Karena di sini menurut aku kamu perlu jauh lebih memberi kepercayaan kepada diri kamu sendiri, kepada jalan yang kamu tempuh, meskipun itu mungkin belum terlihat jelas di depan mata kamu gitu ya, belum sejauh mata memandang kamu itu belum tampak gitu ya. Ada suatu hal yang baik untuk akhirnya kamu bisa berubah ke arah sana. Tapi aku yakin banget ya untuk Cancer, tenang saja. Aku yakin ketika kamu berani untuk melepaskan, kamu akan mendapatkan lebih. Oke, jadi jangan ragu-ragu lagi Cancer, karena di bulan September ini Cancer sama Virgo itu benar-benar cocok juga ya, sebagai ada Virgo itu elemen tanah dengan Cancer elemen air gitu. Kalian akan menurish gitu ya, menurish apa yang ada di September ini. Jadi kalian akan lebih stabil menurut aku di September ini daripada yang kemarin di Agustus, karena Agustus jelas akan menjadi masa yang agak on off yang bikin kalian jadi kurang stabil gitu. Dan kalau di September ini kamu akan anteng gitu ya, lebih tenang, karena ini area yang mungkin landai lah buat kamu. Jadi menurut aku nggak ada jalan yang curam nanti di September 2021 buat kamu, jadi tenang aja. Oke, lanjut untuk sarannya lagi ada what are the dominant emotion that runs my life. Oke, kita baca bareng-bareng.
How do you feel your day? Stress or joy? Trust or anger? Anxiety or peace? We have only today. Right now, the journey, no goal, no destination will bring us the feeling we seek. But when we begin feeling every day with that which we value most, we will attract more of it. This is fulfillment. Oke, baik. Today's actionnya, lean into what you want to feel and adjust your life, your value, and your expectation to match your desire. What do you want to feel? Are you willing to let go of the belief that you have to achieve something to feel it? Oke. Jadi seperti yang sudah tertulis di sini ya. Menurut aku, ketika kamu akhirnya berani lah ya merasakan sesuatu hal dan akhirnya mengakui hal tersebut di hidup kamu, aku yakin kamu akan jauh lebih lancar gitu ya jalannya ketika kamu tahu value kamu apa, ekspektasi kamu tuh apa, apakah itu sejalan dengan hasrat keinginan kamu dalam hidup gitu ya. Aku ngerasa kayak kita sendiri sebenarnya bisa jauh lebih mengenali apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan, dan kita akan jauh lebih mengetahui apa yang akan kita korbankan ketika kita ingin mencapai keinginan tersebut. Jelas kan? Ketika kamu nanti ya, sesuai dengan pertanyaan ini, what are the dominant emotion that run my life? Aku rasa ini mengacu ke arah Cancer yang super sensitif ya, apalagi ya super sensitif ya bagus sebenarnya, karena kita itu keras di luar tapi lembut di dalam seperti kepiting gitu ya. Oke, karena aku Cancer jadi aku ngomong kita gitu ya. Jadi aku ngerasa di sini kamu sebenarnya bisa membuat fokus yang berbeda di dalam kehidupan kamu. Ketika kamu pengen sejauh mana sensitifnya kamu ke banyak hal yang ngebuat kamu mungkin akhirnya jauh lebih tenggelam ke dalam rasa ketakutan, rasa trauma, rasa aku ini korban dari keadaan, itu bisa banget dirasakan oleh kita. Kamu pengen apa yang kamu rasain? Happy? Atau kamu pengen ngerasain apa? Puas gitu ya. Apa yang kamu inginkan gitu. Karena ketika kamu akhirnya fokusnya ke arah terlalu misalnya mengkritisi diri sendiri, stres sendiri, itu sebenarnya akan menjadi fokus dari segala hal aktivitas kamu hari itu. Karena aku ngeh banget gitu, apalagi Cancer itu ketika hari kamu itu udah penuh dengan sensitif gitu ya dari awal gitu ya, susah deh itu ngebuat kayak hari itu menjadi hari yang baik buat kamu. Jadi kayak semacam bad day banget gitu dari pagi sampai malam gitu rasanya. Jadi kadang terlalu terbawa dengan emosi kita karena kita super sensitif gitu. Di sini sebenarnya kalian bisa memberikan porsi lah ya sensitifnya kita, atau memberikan fokus yang berbeda ketika akhirnya kita in tune with our emotion gitu. Di situ sebenarnya kita bisa jauh lebih mengenali diri kita sendiri, sejauh mana kita bisa nurture diri kita sendiri ketika emotionnya itu udah kayak tsunami gitu di dalam ya. Mungkin ada hal yang bisa kita coba untuk fokus ke arah yang lebih positif, lebih ke arah pengertian, agar apa yang kita rasa gitu ya tidak membuat kita jadi semakin marah, semakin stres, semakin desperate atas suatu keadaan gitu. Jadi aku ngerasa di sini ingat gitu, waktu kita sebagai manusia itu sebenarnya sangat terbatas. Buat apa buang-buang waktu untuk hal yang
sedih terus. Aku bukan berarti nggak ngebolehin kamu pada sedih gitu ya, boleh sedih, ada saatnya sedih, ada saatnya senang, tapi bukan berarti terus berlarut-larut dalam kesedihan. Ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita kecewa, ada saatnya kita happy, ada saatnya kita merasakan emosi-emosi yang lain gitu, terserah. Namun tidak berlebihan gitu. Jadi di sini aku menyarankan untuk kamu memberikan porsi ya, bagaimana kamu akhirnya bisa empati gitu ya empati kepada orang-orang gitu ya dan mengerti kepada orang-orang dari diri kamu gitu ya, lebih empati juga sama diri kamu sendiri lah ya. Jangan sampai lupa untuk nurture diri sendiri karena kamu terlalu fokus untuk nurture orang lain gitu, yang akhirnya kadang membawa kepedihan untuk diri kamu sendiri. Jadi di sini menurut aku cobalah untuk menghargai waktu kamu dengan baik, isi dengan hal yang bermanfaat, yang secara bijaksana lah ya bisa kamu tentukan. Ketika akhirnya emosi itu membuat harimu itu menjadi stres atau bahagia, ingat kalau itu adalah keputusan kamu juga yang membuat keadaan kamu seperti itu gitu. Karena hanya kamu sebenarnya yang bisa membuat hari kamu itu menjadi stres atau nggak stres, karena kamu yang accept rasa itu gitu ya. Jadi yang accept your feelings ya kamu gitu ya, kamu yang menerima keadaan yang aku aku sedih nih dengan keadaan seperti ini, aku nggak suka gitu. Dan itu biasanya jadi kayak semacam snowball effect gitu ya, jadi kayak bola salju yang terus bergulung, mulai dari mungkin pertama nggak suka kamu misalkan nggak disapa, tiba-tiba akhirnya jadi nggak sukanya tuh kemana-mana gitu sama orang. Jadi mulai dari hal kecil bisa jadi hal besar sama kamu kalau kamu lagi sensitif, dan itu bisa efeknya tuh bukan ke diri kamu sendiri aja, tapi kalau banyak orang di sekitar kamu, which is itu nggak bagus ya. Aku ngerasa di sini udah saatnya kamu lebih bijak lagi untuk ngekontrol emosi kamu sendiri dengan dewasa gitu ya. Aku ngerasa kayak ketika kamu mencoba untuk mengisi hari-hari kamu ke hal yang lebih berharga, lebih berarti, aku yakin kamu bakal nge-attract orang-orang yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan aku yakin kamu bakal lebih terfulfill ya secara perasaan ya, nggak cuma tentang karir yang bagus gitu ya, finansial yang bagus. Kali ini kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam percintaan dengan kamu memberikan manifestasi hal yang bagus juga, yang positif juga gitu ya. Manifestasi ini kamu harus notice gitu ya untuk Cancer single, karena manifestasi itu bukan berarti kamu harus terus berusaha maju terus, pantang mundur, akan ku kejar sampai ke ujung dunia. Enggak itu. Ketika kamu akhirnya mempunyai suatu niat baik ke seseorang dan kamu mengutarakan misalnya perasaan kamu, aku suka sama kamu, orang tersebut iya terima kasih dan cukup tahu, dan akhirnya nggak ngasihin feedback ke kamu misalkan seperti itu, bukan berarti kamu harus terus-terusan aku suka kamu terus memberikan perhatian tidak berujung agar kamu disukai. Akan lebih baik kamu tahu ketika kamu menanam, lihat hasil tuaian mana yang akhirnya berbunga. Kalau ternyata tidak ada feedback yang positif, nggak ada timbal balik yang sepadan, tidak ada timbal balik yang positif lah seenggaknya gitu ya, yang sepadan juga, itu menurut aku nggak perlulah kamu untuk terlalu berusaha gitu ya, memanifestasikan benih yang kamu tanam, dan udah tahu di situ mungkin bukan area yang subur untuk akhirnya bisa benih itu berbunga gitu ya. Jadi menurut aku kamu harus tahu kapan kamu menanam, tahu kapan itu harus kamu lihat
itu ternyata berbunga atau enggak, dan tahu untuk memutuskan kapan datang kamu dan kapan pergi gitu loh, maksud aku ya. Jangan terlalu empati dalam suatu keadaan. Kalau ternyata kamu sampai ke arah yang empati, it's okay, tapi cobalah untuk memastikan sendiri kamu itu di posisi bukan orang yang berharap akan cintanya, tapi kamu memang mau memberikan bentuk perhatian sebagai teman. Pastikan itu gitu, karena terkadang sensitifnya kamu suka kemana-mana dan gak sesuai dengan subjek gak sesuai dengan temanya gitu ya. Temanya, statusnya kamu cuma teman biasa, tapi empatinya kadang udah kayak mamanya sendiri gitu ya. Nah, aku bilangnya mamanya sendiri karena kamu terlalu kayak memprotek kalau udah sayang, dan juga terlalu menjaga, terlalu merawat. Kayak terkadang pasangan kamu tuh suka kamu perlakukan kayak anak sendiri gitu loh rasanya gitu ya. Dirawat bener-bener, dibikinin sarapan, mungkin kalau sakit bener-bener dirawat, yang kayak mama sama anak gitu rasanya ya. Dan aku rasa itu too much kalau kamu ternyata statusnya cuma sebagai TTM mungkin gitu ya, atau baru PDKT. Kalau udah sampai titik yang kayak gitu, biasanya itu mengorbankan perasaan kamu sendiri. Dan aku rasa udah saatnya lah untuk kamu menyadari kapan kamu harus pergi gitu ya, karena itu keputusan yang sangat dewasa dan sangat bijak. Tahu kalau untuk orang lain membiarkan dia menjalani hidupnya sendiri tanpa kontrol dari kamu lagi, tanpa bantuan dari kamu lagi. Karena aku seseorang yang percaya untuk setiap orang harus bisa fight untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya sendiri. Kalau dia akhirnya hidupku tidak akan terang tanpa kamu, hidupku akan suram tanpa kamu, itu udah sampai ke arah codependency issue, dan itu nggak akan ada baiknya untuk dua belah pihak. Jadi ada baiknya memang kamu go ya pergi dari keadaan kayak gitu ya. Jadi itu akan membuat kamu jadi lebih bisa nurture diri kamu sendiri, kamu mengetahui self worth kamu sendiri gitu ya. Untuk Cancer single, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Untuk Cancer single, percintaan kalian di September 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi ya terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa langsung ya klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Cancer single, percintaan di September 2021. Thanks for watching. Bye bye. Oke ya. Aku kebayang banget ya kalau udah kayak gini-gini gitu ya. Mungkin karena aku juga moonnya di Cancer gitu ya. Pengalaman aku model-model kayak kalian kayak gitu juga ada gitu. Kadang suka memperlakukan pasangan itu udah kayak anak gitu ya. Dan kita lupa kalau batasannya kita, misalkan sebagai pacar, sebagai status yang lain-lain gitu ya, itu nggak perlu lah sampai harus mengorbankan dirinya seperti itu, karena kita bukan pahlawan nasional ya. Buat apa, mendingan manifestasikan hal yang seperti itu ya, sampai kayak all or nothing banget kayak gitu ke anak kita, itu lebih jauh lebih bermanfaat. Kalau kamu ngerasa kamu bisa memperbaiki orang lain gitu ya, menurut aku itu akan berdampak
berdampak jauh lah dari kamu, buat kamu gitu. Karena menurut aku gitu ya, setiap orang pasti akan mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. People change gitu. Jadi akan lebih baik ketika kamu sangat berusaha untuk memperbaiki orang lain, kamu menyadari juga bahwa di situ kamu harus kasih dia semacam advice, saran, tapi selebihnya harus dia yang akhirnya berubah, bukannya kamu yang ngekontrol dia udah berubah apa enggak dan ngasih tahu kalau berubah baiknya gini, dan kamu ngekontrol lagi apa dia udah berubah enggak kontrol kayak gitu ya. Jadi biarkan mereka belajar sendiri dengan kesadarannya. Kalau ditanya sarannya apa untuk perbaikan dirinya mereka, ya udah kamu kasih tahu saran yang ya sebagai saran, sebagai teman aja kayak biasanya gitu. Jadi nggak perlu nggak perlu sampai harus beneran dicek atau gimana, karena akhirnya pikiran, omongan, kelakuan gitu ya, perbuatannya gitu ya, itu pasti setiap orang banyak yang nggak sinkron gitu. Jadi kalau di saat akhirnya ngomong sama kamu, oh iya aku mau berubah gitu ya, belum tentu itu akan bisa berubah gitu. Karena mungkin yang lagi ngomong sama kamu itu alter egonya gitu ya. Ada beberapa sisi di diri manusia gitu ya. Mungkin itu sisi yang lagi waras ya, lagi ngomong sama kamu, terus kebesokannya udah gak waras lagi. Jadi ya seperti itulah manusia ya. Oke, lanjut untuk Cancer couple ya, percintaan di September 2021. Oke. Cancer couple ya. Aku ngerasain di sini Cancer couple, kamu kayak kecewa gitu ya dengan keadaan hubungan kalian. Itu yang aku rasain. Di sini ada Justice, kemudian di sini ada Strength, Mayor Arcana lagi ya. Luar biasa ya energinya Cancer ya di September 2021. Di sini ada Six of Wands. Ya. Aku ngerasain kamu tuh udah di udah di tahap yang kayak aku tahu apa yang aku tuh worth it apa gitu. Aku tuh deserve apa gitu ya. Kamu tuh mengetahui hal itu. Ibaratnya kamu tuh ngerasa aku tuh pantasnya dikasihin apel, bukannya dikasihin anggur gitu ya. Jadi ketika orang lain bawa anggur ke kamu tuh rasanya nggak deh, makasih gitu. Rasanya kayak nggak, aku udah tahu gitu. Aku udah tahu aku itu cocoknya apa gitu ya. Cocoknya apel bukannya anggur. Kalau kamu maksain aku untuk makan anggur, nggak deh, makasih deh. Siapapun kamu, pacar aku, tunangan aku, pasangan aku yang udah menikah gitu ya, mau itu kamu suami aku, istri aku, kalau kamu maksain itu ke aku, no deh gitu. Jadi kamu menolak keadaan ketika kamu diberikan hal yang tidak menurut kamu itu nggak adil buat kamu, nggak sepadan untuk kamu lah. Kamu udah secara tegas menolak gitu. Jadi di sini kamu melihat kembali gitu ya, sejauh mana sebenarnya ketulusan dari pasangan kamu. Karena selama ini kemungkinan kamu udah sangat tulus sekali dengan pasangan kamu, tapi tampaknya egonya pasangan kamu itu lumayan tinggi. Aku ngerasanya yang ngebuat kamu tuh kayak sebenarnya ini aku aja yang punya perasaan, aku aja yang mencoba mempertahankan hubungan, aku aja yang nulis hubungan, atau enggak sih gitu. Kamu peduli atau enggak sih? Ada hal yang seperti itu. Kamu
mulai apa ya, unjuk gigi gitu ya menurut aku ya. Udah bisa ngomong no gitu ya ke pasangan. Kamu udah ngerti self worthnya kamu tuh ya, kamu kasih tahu, enggak, aku nggak pantas diginiin gitu. Kalau misalkan ternyata mungkin kamu pernah dibohongi, dikecewakan, apa gitu ya, ada kekecewaan yang terjadi, kamu tuh udah bener-bener sudah bisa menyuarakan hati kamu gitu ya. Aku ngerasanya udah lebih jujur sama diri kamu sendiri. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, kamu katakan ke pasangan. No, aku nggak mau diginiin lagi. No, aku nggak mau itu. Udah bisa ngomong seperti itu secara lantang kali ini. Kamu apa ya? Udah apa ya? Sisi kamu untuk bersabar dengan keadaan di hubungan kamu itu sudah sampai di ujung soalnya. Yang ngebuat kamu tuh semakin melihat gitu ya, dengan jujur, semakin jujur sama diri sendiri, dengan kamu inline gitu ya, mulai dari apa yang kamu rasain, apa yang kamu ngertiin di situ ya, di hubungan kamu itu membuat kayak apa ya, power di diri kamu tuh jadi double gitu. Mungkin biasanya dia yang mungkin gampang marah-marah atau gimana gitu ya, yang galak atau gimana, tapi ketika kamu akhirnya menyuarakan isi hati kamu ini dengan tegas gitu ya, mencuat langsung yang ngebuat dia mungkin jadi ciut gitu ya. Kebayangkan ya, kamu kalau udah sekalinya marah, udah deh ya, udah keluar itu semua curahan hati gitu ya. Udah kayak orang yang tiba-tiba kena tsunami, ketika kamu akhirnya lagi ngomong sama dia, udah kalah lah dianya, udah fix, sudah kayak gitu ya. Karena pasti itu udah sesuai dengan fakta, dan itu memang mungkin dia nggak ngeh kamu sama ini udah sampai segitunya, memendam keadaan, mencoba bertahan gitu ya sendiri. Kali ini kamu akan memenangkan argumen itu, fix gitu ya, memenangkan keadaan, apa yang kamu inginkan. Dan aku ngerasa di sini pasangan kamu udah nggak bisa berdebat lagi, itu yang aku rasain. Ya, oke, aku bakal kasihin ya kalian ya saran percintaan untuk Cancer kapal di September 2021. Oke. Di sini ada, to whom am I comparing myself right now? Oke. Apa ini ya? What? So nggak kelihatan saya. Oke. What you are able to see in another is only visible because it is within you, ready to be brought out. Shine light on this feeling out of not enough and see the truth. All that you need and want is within you. Okay. Today's all action ya. Today stop comparing and start creating. Aku ngerasa di sini mungkin ya, ini tiba-tiba men-trigger aku gitu ya, men-trigger pikiranku sendiri gitu, langsung ada gitu ya di hati aku tadi, ada yang compare diri kalian sama ini, barisan para mantannya mereka gitu ya. Aku ngerasanya kayak seperti ya kamu lagi ya sensitifnya Cancer gitu ya, mungkin ngerasain semacam insecure, apalagi sekarang kita memasuki bulan September, dimana bulannya Virgo itu, aduh, kalian mungkin udah berasa gitu ya, banyak banget orangnya lagi ngerisihin hal-hal detail dan mengkritisi satu sama lain. Lah itulah memang auranya para Virgo yang perfeksionis juga nanti ya di September ini, yang ya gemar mengkritisi diri sendiri, mengkritisi orang lain. Jadi ini akan pasti kebawa sama kamu juga ketika kamu mencoba sama ini ya, kayak
nge-compare, masih cantikan aku kali dari mantan kamu, masih pinteran aku kali dari mantan kamu, masih okean aku kali dari mantan kamu, apa. Sebenarnya itu kamu lagi menyiksa diri kamu sendiri karena kamu nge-comparing diri kamu sama orang lain. Atau bisa jadi lebih parahnya, mungkin pasangan kamu nge-compare diri kamu sama orang yang terdahulu. Itu juga bisa memungkinkan ya. Ambil aja yang resonate ya. Oke, karena di sini juga energi banyak orang. Oke. Di sini aku nyaranin kamu untuk stop ya. Jangan pernah menyakiti diri kamu dengan membanding-bandingkan diri kamu dengan siapapun. Mau itu mantannya, mau itu siapanya, apapun lah statusnya. Jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Setiap orang itu ada kelebihan dan kekurangan, ada uniknya masing-masing. Kalau ternyata dia mungkin lebih tertarik dengan mantannya atau orang lain gitu ya daripada kamu ngerasanya seperti itu, ya biarkanlah gitu, karena selera itu mengikuti menurut aku mengikuti SQ ya, spiritual intelligence, terusnya IQ-nya dia juga gitu ya. Menurut aku ketika kamu tertarik satu sama lain dengan seseorang, itu menurut aku spiritual intelligence-nya sebenarnya sama biasanya. Jadi ketika kamu melihat misalkan apa nih, orang yang sangat tadi ya high class gitu ya, dan tiba-tiba dia tertariknya sama orang yang mungkin opposite dari kamu ya, berbanding terbalik misalkan kayak gitu, ya disitulah kamu tahu ya, mungkin satu pandangan lah ya dia ya, dengan satu pemikiran ya, spiritual intelligence yang sama dengan orang tersebut. Dan itu spiritual intelligence tidak bisa didapatkan dalam waktu kilat gitu ya. Kalau ternyata prosesnya dia spiritual intelligence yang misalkan kayak masih di bawah kamu nggak bisa ngetrainingin dia biar akhirnya bisa naik kelas gitu, kamu akan tertarik dengan orang yang punya spiritual intelligence yang sama. Cuma mungkin kalau ini terjadi, egonya kamu teriris gitu ya, tergores gitu, karena dia tertarik sama orang yang menurut kamu misalkan kayak nggak banget gitu ya. Sebenarnya ketika kamu ngerasa kayak aduh sama orang itu sebenarnya nggak banget sih gitu ya, hal-hal seperti itu, ketika kamu akhirnya memproject rasa ketidakpuasan kamu, rasa insecure kamu atas diri kamu sendiri ke orang lain dengan mengatakan dia lebih nggak cantik, dia nggak banget, dia apa segala macam, itu sebenarnya timbal balik energi negatifnya ke kamu lagi gitu. Sebenarnya kamu lagi ngejahatin, bukan ngatain orang tersebut, tapi kamu sebenarnya juga membawa energi negatif ke diri kamu sendiri. Semakin kamu ngatain orang itu negatif, orang lain itu negatif, semakin efeknya tuh semakin insecure ke diri kamu sendiri. Jadi ada baiknya, apapun itulah ya, setiap orang pasti ada punya kelebihan kekurangan, terima aja. Kalau ternyata pasangan kamu lebih tertarik ya dengan bentuk apapun, siapapun itu, ya udah biarkanlah gitu, karena terkadang permasalahannya bukan di kamunya, bukan karena kamu lebih kurang cantik, kurang apa, kurang ini, kurang itu, bukan seperti itu. Nggak ada yang perlu dimenangkan di hal-hal yang berbau dengan perbandingan dengan orang lain, karena seharusnya kamu memang tidak pantas untuk diperbandingkan oleh siapapun, dan itu harus kamu notice untuk diri kamu sendiri, dan juga harus dinotis sama orang yang di sekitaran kamu ya. Kalau kamu punya pasangan yang suka membandingkan seperti itu, mendingan si ini daripada si itu, mendingan kamu daripada gitu-gitu, jangan happy dulu. Lihat gitu ya, apalagi kalau misalnya laki-laki gitu ngomongnya seperti itu, coba dengar baik-baik gitu ya, pahami baik-baik omongannya dia itu. Karena seorang pemimpin yang baik, pemimpin rumah tangga yang baik, pastilah bijak, seharusnya bijak gitu kan.
ketika dia bertutur kata, apa yang dia katakan itu yang dia pikirkan tentunya kan. Coba, pantas nggak orang seperti itu akhirnya jadi pemimpin keluarga kamu gitu. Jadi coba tinjau balik lah ya, karena apalagi kamu gitu ya, Cancer itu punya kemampuan komunikasi yang sangat baik. Kamu pasti juga mempunyai kelebihan dalam berkomunikasi dan tahu, punya rasa sense ya, ketika ada orang yang bertutur kata mungkin tidak sopan atau bertutur katanya itu kurang bijak, kamu seharusnya bisa menangkap gitu, langsung ada red flag gitu ya, ada alarm di diri kamu dan mengetahui orang ini sebenarnya bukan orang yang baik untuk kamu gitu. Karena lihatlah ya, dari cara berpikirnya, dari tutur katanya, apalagi kemudian perbuatannya gitu ya. Lihatlah, sadarilah gitu ya. Di situ kamu mungkin bisa berpacaran dengan siapapun, tapi nanti anak kamu itu nggak bisa milih siapa ibu dan bapaknya, kamu yang milihin mereka. Jadi coba untuk memfilter itu dengan baik ya. Oke, aku akan kasih saran satu lagi. What do Iris is feeling right now? Oke, kita baca bareng-bareng. We have to feel it to heal it. In order to let go of pain, we first have to honor its existence. Okay, emotions are like waves. Some are soft, some are fierce. Okay, some are layered and some will sweep you off your feet. When we allow ourselves to feel it all, we can then release what no longer serves us. Today's selection: allow yourself to feel this wave. Let it move through you, no matter how long it lasts. Then release it back into the ocean. Feel it, heal it, enjoy the sweet freedom within your soul. Ya, jadi ketika kamu merasakan segala sesuatu lah yang tadi ya, ngerasa insecure, ngerasa sedih, ngerasa kecewa, rasakan segala perasaan itu. Ya, walaupun kayak, ya ampun, kenapa aku tiba-tiba membandingkan diri aku dengan orang lain gitu kan, ini nggak bagus buat aku nggak mau ngejahatin diri aku. Terkadang gitu ya, ada yang kita sadari itu tidak baik, tapi ternyata masih repeat gitu ya di pikiran kita, mungkin di hidup kita, karena kesadaran manusia itu cuma berapa sih gitu ya. Jadi mungkin itu ada hal yang memang di bawah alam sadar kalian sudah tertanam. Jadi itulah yang ngebuat kalian mungkin tiba-tiba secara impulsif melakukan hal yang tidak seharusnya gitu ya. Tiba-tiba kamu merasakan yang kayak hal-hal yang kurang bijak gitu ya. Udah tahu itu nggak baik buat kamu, masih tetap dilakukan. Tapi menurut aku ada baiknya memang apapun lah ya rasa di perasaan kamu sendiri, mau itu senang, sedih, suka, duka, kecewa, bahagia, bersyukur, semuanya rasakan aja, terima aja, akui aja. Kayak tadi kamu ngerasa insecure dengan seseorang. Iya, aku insecure, abisnya dianya misalkan cantik sih, baik sih, atau enggak, iya aku marah gitu ya, aku marah kok dia sukanya sama misalkan orang yang seperti itu sih, nggak banget ini itu segala macam kayak gitu. Oke, tapi sadarilah, kenapa kamu kok fokusnya ke arah tadi, kenapa kamu fokusnya ke arah cantik? Kamu apa nggak ngerasa diri kamu cantik? Kamu kenapa sih fokusnya ke arah kayak apaan sih itu dia wanita nggak banget gitu ya, misalnya mungkin profesinya A I U E O, atau mungkin kurang nggak berpendidikan atau apa. Kenapa kamu fokusnya ke situ? Apa karena itu cuma satu-satunya kelebihan kamu ya, dari orang tersebut yang menurut kamu itu
membuat kamu jauh lebih bernilai daripada orang lain, yang akhirnya kamu ngerasa pantas untuk merendahkan orang lain, kenapa kamu harus mendapatkan kemenangan itu? Jadi kamu coba untuk self reflect lagi ya, apa yang kamu katakan kepada orang tersebut gitu. Karena terkadang kita akan bertemu dengan apa yang paling kita takutkan lah intinya, apa yang membuat kita kayak tertrigger merasa insecure gitu. Jadi ketika kamu misalkan nggak pede dengan suara kamu gitu ya, nggak pede dengan suara kamu, terus ya tiba-tiba pasangan kamu suka sama penyanyi misalkan kayak gitu, suaranya merdu sekali, kamu udah kayak ngerasa satu poin itu tuh udah kayak menghancurkan hidup kamu gitu kan. Kayak kamu nggak tahu gitu, banyak hal yang sebenarnya nggak bisa di-compare satu sama lain gitu ya. Jadi nggak perlulah untuk membuat kayak semacam poin gitu ya, menang ini aku yang menang, dia yang menang, 1 poin buat aku, 2 poin buat dia. Nggak perlu, ini bukan game gitu ya. Ketika pasangan kamu tertarik dengan orang lain, ya biarkanlah, karena itu memang energinya. Kalau ternyata Kak, aku udah menikah gitu, udah menikah, pasangan aku nggak setia, dia suka dengan orang yang bla 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 bla, ya menurut aku itu kembali lagi, kalau ternyata kamu pengen tetap stay, kalau kamu pengen pergi, kita nggak bisa ngubah orang gitu ya. Jadi semua hal pasti ada resikonya. Oke, baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Cancer couple, percintaan kalian di September 2021. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian pengen dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 50 pertanyaan, 1 orang 1 pertanyaan. Siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk Cancer couple, percintaan kalian di September 2021. Thanks for watching. Bye bye.